Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa negosiasi jadi alot cuma gara-gara debat kusir soal hal-hal dasar? Sering itu kejadian ya, bikin frustrasi. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas satu strategi nih yang kayaknya bisa jadi solusi. Ini dari buku David Rosen, 99 Negotiating Strategies. Buku yang bagus itu. Iya kan? Kita fokus banget nih ke bab 5. Cari kesepakatan pada prinsip-prinsip luas yang menguntungkan. Katanya sih, ini taktik andalan negosiator Wall Street. Oh, yang itu. Ya. Misi kita hari ini, ngerti gimana caranya bikin pondasi negosiasi yang dari awal udah enak buat posisi kita. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Boleh. Intinya strategi ini tuh kita coba kunci dulu persetujuan lawan bicara kita soal kriteria atau standar eksternal, dan ini dilakukan sebelum masuk ke tawar-menawar detailnya. Tujuannya, ya jelas, supaya prinsip dasar yang nanti jadi panduan diskusi itu udah condong ke arah yang kita mau, gitu. Oke. Jadi bukan langsung ngomongin angka atau syarat ya, tapi sepakati dulu aturan mainnya gitu. Tapi ini, prinsip eksternal tuh contohnya kayak gimana sih? Kedengarannya agak, gimana ya, abstrak gitu. Enggak juga kok. Eksternal di sini tuh maksudnya standar atau aturan yang memang udah ada, udah berlaku di luar deal yang lagi kita omongin sekarang. Oke. Contoh gampangnya ya, mungkin kontrak lama antara Anda sama pihak itu. Atau bisa juga syarat-syarat di deal serupa sebelumnya, walau mungkin sama pihak lain. Itu kan nunjukin preseden ya. Iya. Atau data harga pasar, misalnya harga properti di area yang sama. Atau dokumen hukum kayak perjanjian kerja bersama kalau relevan. Oke. Yang udah jelas ada gitu ya. Betul, bisa juga aturan dari lembaga arbitrase kalau memang pakai itu. Atau paling jelas ya undang-undang atau peraturan pemerintah yang memang ngatur topik negosiasi Anda. Jadi kita kayak minjam wibawa gitu ya dari sesuatu yang udah mapan, udah diterima umum. Menarik. Tapi gimana ya cara kerjanya? Kok bisa efektif? Apa nggak kerasa kayak trik gitu biar lawan bicara mau setuju sama prinsip yang jelas nguntungin kita? Nah, ini pertanyaan bagus. Kuncinya ada di cara penyajiannya dan prinsip mana yang kita pilih. Kita kan nggak bilang, setuju ya sama prinsip ini soalnya bagus buat saya. Nggak gitu. Iyalah, nggak mungkin. Kita bungkus mirip itu sebagai upaya cari landasan bareng yang adil, yang objektif. Misalnya bilang, supaya diskusi kita lebih efisien nih, gimana kalau kita pakai standar industri X saja sebagai acuan awal? Atau, kalau lihat transaksi sebelumnya kayaknya valuasi di kisaran Y ini titik awal yang logis ya, setuju nggak? Oke. Framing ya. Iya, yang bikin ini bekerja itu efek psikologisnya loh. Sekali orang bilang iya atau setuju sama satu prinsip umum, secara kognitif itu mereka jadi cenderung pengen konsisten sama omongan awalnya. Oh, jadi mainin bias konsistensi kita ya. Sekali bilang iya untuk yang umum, jadi lebih susah bilang enggak buat detail yang sejalan gitu. Tepat sekali. Dan lebih dari itu, Anda sebenarnya kayak membalik beban pembuktian gitu. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau nanti dia nolak detail spesifik yang sebenarnya nyambung sama prinsip awal yang udah disepakati bareng. Nah, dia yang harus ngasih argumen kuat kenapa nolak standar objektif itu. Bukan lagi sekedar nolak usulan Anda. Wah, Jadi dinamika kekuatannya itu bergeser secara halus. Dia bisa kelihatan nggak konsisten atau nggak masuk akal kalau nolak sesuatu yang udah sesuai aturan main di awal. iya. Wah, cerdik juga ya. Jadi kayak bangun rel keretanya dulu sebelum keretanya jalan. Arahnya udah ditentuin duluan. Tapi ada nggak sih situasi di mana strategi ini malah jadi senjata makan tuan atau nggak efektif gitu? Ya pasti ada, nggak ada strategi sapu jagat kan. Ya. Ini paling manjur kalau memang ada standar eksternal yang jelas, relevan, dan susah dibantah. Kalau situasinya unik banget, belum pernah ada presidennya, atau nggak ada aturan jelas buat acuan, ya lebih susah. Terus kalau lawan bicara kita juga lihai banget dan langsung ngeh ini taktik buat ngunci mereka, ya mungkin mereka bakal nolak setuju prinsip apapun di awal. Maunya langsung ke detail. Jadi kuncinya memang di kelihayan, milih, dan nyajiin prinsipnya seolah-olah netral dan logis. Misalnya nih, kalau negosiasi gaji, kita bisa ajukan prinsip, katakanlah, rentang gaji standar industri untuk posisi X dengan pengalaman Y tahun di kota Z, gitu ya, sebelum ngomong angka pastinya. Persis.
Kalau data industrinya memang mendukung angka yang Anda incar, menetapkan prinsip itu di awal bakal bantu banget. Atau dalam negosiasi bisnis, misalnya menyepakati metode valuasi standar sebelum menilai aset. Oke. Intinya, identifikasi standar eksternal yang ada dan menguntungkan posisi Anda, terus dapatkan persetujuan soal itu sebelum masuk ke angka atau detail alot lainnya. Oke, jadi rangkuman dari bab 5 ini buat Anda semua, sebelum nyebur ke detail negosiasi, coba deh identifikasi dulu prinsip atau standar eksternal yang udah ada, diakui, dan strategis buat posisi Anda. Habis itu, usahakan dapat iya dari lawan bicara buat jadiin itu landasan diskusi. Ini cara yang cukup elegan ya, buat bentuk arah negosiasi dari awal. Betul. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pemikiran penutup yang penting nih buat Anda renungkan. Di luar contoh-contoh tadi, ada nggak sih prinsip eksternal lain yang mungkin sering kita lupakan atau nggak kepikiran, tapi sebenarnya bisa banget Anda pakai dalam negosiasi Anda nanti? Apa tuh contohnya? Coba pikirin deh, praktik terbaik di bidang Anda itu apa? Atau mungkin hasil riset independen yang relevan? Atau jangan-jangan nilai-nilai etika bersama yang sebenarnya bisa jadi patokan sebelum mulai tawar-menawar? Mengidentifikasi hal-hal kayak gini bisa jadi kunci sukses Anda berikutnya loh.